Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, rahmat dan karunia kepada kita. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di atas jalan yang lurus. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada teladan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita dapati syafaatnya nanti di hari kemudian. Semoga kita bisa meminum di telaganya nanti di padang mahsyar. Semoga kita mendapatkan syafaat di saat kita melewati sirat hingga Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan ulasan mengenai keadaan-keadaan di mana kita perlu meningkatkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 keadaan itu sudah kita ulas secara keseluruhan. Keadaan yang pertama adalah di saat kita sedang bertaubat kepada Allah. Keadaan yang kedua adalah di saat kita sedang mendapati musibah dan ujian. Keadaan yang ketiga adalah di saat kita sedang mencari rizki. Kemudian keadaan yang keempat di saat kita sedang berdoa kepada Allah. Kemudian keadaan yang kelima di mana kita perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di saat kita menghadapi ajal kita. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berhusnuzon sampai di saat terakhir kehidupannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat 3 hari menjelang beliau wafat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berprasangka baik di saat dia menghadapi ajal, artinya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat terbaik baginya di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencurahkan kasih sayang kepadanya. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang tenang, dalam keadaan pikiran yang positif, dalam keadaan dia suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam keadaan itu, di saat kita menghadapi ajal kita, di saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 3 kondisi yang akan kita lewati bersama. Dan 3 kondisi ini akan dilalui oleh setiap orang yang akan meninggalkan dunia ini. Ini sudah kita ulas sebelumnya, hanya mereview sedikit supaya menyegarkan ingatan kita. Kondisi yang pertama di saat kita menghadapi ajal kita adalah kondisi kepayahan,
rasa sakit yang luar biasa yang disebut dengan sakaratul maut, dan ini bisa dialami oleh siapapun, dan ini tidak menunjukkan apapun. Orang yang sakaratul mautnya berat, sulit, bukan berarti dia mendapatkan akhir kehidupan yang buruk. Atau orang yang sakaratul mautnya ringan dan mudah, tidak berarti dia mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Bahkan Nabi SAW, manusia terbaik di muka bumi, itu mendapatkan ajal yang berat, mendapatkan sakaratul maut dan rasa sakit yang berat di saat beliau menghadapi ajal. Bahkan kata Nabi SAW, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ketika menjelang wafatnya, Nabi mengatakan, aku merasakan demam yang tinggi sebagaimana demamnya yang dirasakan oleh 2 orang di antara kalian. Jadi demam yang dirasakan oleh Nabi ketika menjelang wafatnya itu 2 kali lipat demam yang dialami oleh manusia normal. Dan itu Nabi, manusia terbaik. Dan setiap Nabi ketika dia menghadapi ajalnya diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, apakah dia ingin tetap hidup, maka akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia disembuhkan dari sakitnya, atau diberikan pilihan yang kedua, berjumpa dengan Allah. Maka setiap nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, memilih untuk berjumpa dengan Allah karena telah purna tugasnya di dunia, sehingga Nabi SAW mengatakan fir rafiqil a'la, aku memilih berada di tempat yang tertinggi bersama dengan para nabi yang mulia sebelumnya, memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua yang dialami oleh manusia menjelang wafatnya adalah al-ihtidar. Al-ihtidar itu artinya menunggu datangnya malaikat maut yang akan mencabut ruh kita. Kemudian kondisi yang ketiga adalah al-maut, kematian, ketika ruh kita telah terpisah dari jasad kita. Nah, maka dalam kondisi ini, dalam kondisi ihtidar, ini salah satu kondisi yang paling berat yang akan dihadapi oleh manusia. Dan ini adalah ujian terberat yang dialami oleh manusia di saat dia hidup di dunia. Karena di saat-saat terakhir kehidupan manusia itu setan datang untuk menggoda kita terakhir kalinya. Karena setan tidak akan membiarkan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan iman kepada Allah. Maka setan datang kepada kita di saat itu untuk menggoda manusia agar kita keluar dari agama Allah, agar kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala di saat kita meninggalkan dunia ini. Karena kalau sudah begitu, maka terhapus seluruh amal kita sebelumnya. Maka kita harus kuat di saat itu, kita harus istiqamah di saat itu, kita harus berhusnudzon pada saat itu. Sampai detik terakhir itu iblis, syaitan datang menggoda kita. Tidak akan membiarkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan muslimin. Maka syaitan itu istiqomah, Pak, menggoda manusia, menggelincirkan manusia hingga detik terakhir kehidupan kita. Maka kita tidak boleh kalah istiqamah dengan syaitan. Menunggu datangnya malaikat maut. Kemudian malaikat maut itu datang mencabut nyawa kita. Sampai pada hadis yang panjang yang kita sampaikan sebelumnya, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, yang diceritakan oleh sahabat Al-Barra bin Azib, di mana Nabi SAW menceritakan kondisi yang berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasadnya. Kalau orang yang beriman ketika dicabut ruhnya oleh malaikat maut, maka ruhnya mengalir keluar dengan sangat mudah, sebagaimana air itu mengalir dari gelas. Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Seorang mukmin itu ketika dia akan menghadapi ajalnya, ketika dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat, ketika akan dicabut ruhnya oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat itu turun. Dan malaikat yang turun itu disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bidul wujuh, wajahnya berseri, wajahnya cerah, wajahnya bersinar, ka'anna wujuhahu musyams, layaknya sinar mentari. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutum min hanutil jannah. Dan malaikat itu membawa kain kafan yang diambil dari surga dan membawa minyak wangi yang aromanya adalah aroma surga. Sampai kemudian duduk sejauh mata memandang. Ketika para malaikat itu duduk, datang satu malaikat maut yang mencabut nyawanya. Kemudian ketika dicabut nyawanya, malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang beriman, keluarlah kamu, berpisahlah dari jasadmu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis-siqa. Kemudian kata Nabi, ruhnya itu ketika dicabut keluar dengan sangat mudah sebagaimana air ini mengalir dari gelas. Jadi kalau kita tuangkan air dari gelas ini, maka dia mengalir dengan sangat mudah, gampang. Kemudian dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh para malaikat dengan minyak wangi dari surga, dengan kain kafan dari surga. Ruhnya dibawa ke atas langit. Setiap melewati para malaikat, malaikat bertanya, ma hadzal rihut thayyib, ma hadzal ruhut thayyib, ruh siapa yang baik ini, ruh siapa yang elok ini, ruh siapa yang wangi ini. Kemudian disebutkanlah namanya dengan nama terbaik di dunia. Ini ruhnya si fulan bin fulan, ini ruhnya ahli sedekah, ini ruhnya ahli Al-Quran, ini ruhnya ahli salat, ini ruhnya ahli puasa, ini ruhnya orang yang rajin silaturahim, dan seterusnya. Sampai kemudian dia diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala di langit yang ketujuh. Dibukakan pintu langit sampai pada langit yang ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bilang kepada para malaikat, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah buku catatan amal hambaku ini di dalam buku catatan yang bernama Illiyun. Ini mengulang sedikit saja, sudah kita sampaikan sebelumnya insyaallah. Masih ingat ya Pak ya? Insyaallah. Masih ingat atau masih lupa Pak? Karena buku catatan orang-orang yang beriman itu ditulis di dalam Illiyin. Inna kitabal abrari lafi Illiyin wa ma adraka ma Illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun, dalam surat Al-Mutaffifin. Catatan amal al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, itu disebut dengan Illiyun. Apa itu Illiyun? Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Catatan amal orang-orang yang beriman yang disaksikan oleh para malaikat. Berada di tempat yang Illiyun, tempat yang tinggi di langit yang ketujuh. Nah, setelah dicatat amalnya itu, lalu dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Ketika ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, maka datanglah dua malaikat yang dinamakan Munkar dan Nakir. Kenapa dinamakan Munkar dan Nakir? Karena orang ingkar untuk berjumpa dengannya. Munkar atau ingkar itu artinya orang tidak suka berjumpa dengannya, diingkari. Siapapun tidak ingin berjumpa dengannya. Kenapa? Karena membawa sesuatu yang berat, membawa ujian yang besar, membawa fitnah. Apa ujiannya? 3 soal. 3 soal ujian yang jawabannya tidak ditentukan oleh hafalan, tapi ditentukan oleh amalan. Kalau ujian itu ditanyakan kepada kita hari ini, insya Allah kita bisa jawab. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Tapi sekali lagi tidak ditentukan oleh hafalan. Bolak-balik kita hafal sewaktu kita hidup, tapi kalau amal kita adalah amal yang buruk, kita ingkar kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa menjawabnya.
setinggi apapun gelar pendidikan kita. 3 pertanyaan yang mudah. Nah, orang-orang yang beriman akan mampu menjawab 3 pertanyaan itu dengan baik, sehingga ketika dia mampu menjawab pertanyaan itu, diperlihatkan tempatnya di surga, dibukakan baginya pintu surga, dipakaikan kepadanya pakaian dari surga. Wa afrishu lahu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Dibukakan baginya pintu surga, tapi dia belum bisa masuk ke dalam surga. Hanya diperlihatkan, ini tempat kembalimu nanti lantaran kamu beriman di saat kamu hidup. Lalu datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya bersih, wangi, rupawan, tampan, menyenangkan untuk dipandang. Lalu dia mengatakan, selamat engkau memperoleh kabar gembira berkat apa yang kamu kerjakan semasa hidupmu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah atas keimananmu di dunia. Nah, kemudian orang beriman itu bertanya kepada orang yang datang itu, man anta, siapa ente? Kemudian orang itu mengatakan, ana amaluka saleh, aku adalah amal solehmu di dunia. Kemudian orang beriman itu mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segera tegakkan hari kiamat sehingga aku bisa berkumpul dengan keluarga dan hartaku di dalam surga. Jadi segera ingin ditegakkan hari kiamat karena dia telah melihat tempatnya di dalam surga. Tidak sabar dia ingin masuk surga. Nah, ini kondisi orang yang beriman ketika dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kafir sebaliknya, ketika dicabut ruhnya oleh malaikat maut, malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabisa ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, wahai ruh yang tidak beriman, keluarlah kamu, berpisahlah kamu dari jasadmu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ruhnya dicabut dengan rasa sakit yang luar biasa, sebagaimana besi yang bengkok itu ditarik dari dalam daging. Sakit luar biasa, susah keluarnya. Kalau ruhnya orang yang beriman itu mudah, sebagaimana air itu mengalir dari tempatnya, dari teko, dari gelas ini. Tapi kalau orang kafir itu sulit. Sampai dia keluar, lalu dia diletakkan di atas kain yang kasar, yang baunya busuk, yang diambil dari neraka. Namanya al-masuh. Kalau orang yang beriman, kafan dari surga. Kalau orang kafir, itu kain yang kasar yang diambil dari neraka dengan bau busuk. Lalu dibawa rohnya. Ketika malaikat itu menyaksikan roh itu, kemudian malaikat bertanya, ma hadzal ruhul khabith? Ini ruh siapa yang buruk? Ruh siapa yang bau busuk? Ruh siapa yang jelek ini? Lalu disebutkan nama terburuk di dunia. Ini ruhnya si fulan bin fulan, ahli maksiat, ahli ini, ahli itu, dan seterusnya. Disebutkan dosa-dosanya. Orang yang kufur kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada syariat Allah, dan seterusnya. Lalu kemudian ketika malaikat yang membawa itu meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit yang pertama agar dibukakan pintu langit yang pertama, maka tidak diizinkan. Kenapa? Karena Allah tidak sudi berjumpa dengannya. Kemudian Allah mengatakan, tulislah buku catatan amal buruknya itu di dalam buku catatan yang bernama buku apa, Pak? Buku catatan, bukan sidul, Pak. Bukan buku catatan sidul. Buku catatan yang bernama Sijjin. Kalau orang beriman tadi buku catatannya bernama Illiyin. Kalau orang yang tidak beriman, Sijjin. Sijjin itu di mana? Berada di bumi yang paling bawah. Kalau Illiyun berada di langit yang paling tinggi, di langit yang ketujuh, di atasnya. Tapi kalau Sijjin berada di bawah bumi yang ketujuh. Karena bumi itu 7 lapis sebagaimana juga lah langit. Wa ma adraka ma Sijjin, kitabum marqum wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah. Lalu kemudian ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, dibanting. Lalu kemudian datang 2 malaikat yang membawa 3 pertanyaan. Dia nggak bisa jawab.
Ketika dia nggak bisa jawab itu, maka fayudrabu bimirzabatin min hadid law duriba biha jabal la sara turaba. Kata Nabi SAW, lalu dia dipukul dengan palu besi, palu godam, dipukul. Yang mana palu itu kalau dipakai untuk mukul gunung, maka gunung itu akan hancur jadi debu. Dahsyat itu palu. Atau dalam riwayat lain disebutkan oleh Nabi, palu itu kalau dipikul oleh seluruh penduduk Mina, maka mereka tidak akan mampu memikulnya. Nah, itu dipukulkan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, lalu kemudian alam kuburnya menghimpit badannya. Hatta takhtalifa adla'uhu, kata Nabi SAW, sampai tulang benulangnya itu remuk. Tulang rusuknya itu bergantian. Artinya apa? Kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Remuk. Lalu kemudian diperlihatkan tempatnya di neraka. Dia mendapatkan azab kubur yang berkelanjutan tanpa henti sampai hari berbangkit. Dia diperlihatkan tempatnya di neraka, lalu datang seorang dengan muka yang buruk menakutkan, kemudian dia mengatakan, rasakan apa yang kamu perbuat, akibat dari apa yang kamu perbuat di dunia. Ini yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dia bertanya, man anta, siapa ente? Ana amaluka su, aku adalah amal burukmu di dunia. Kemudian dia ketakutan karena telah melihat tempatnya di neraka, lalu dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Tuhanku, jangan kau tegakkan hari kiamat. Dia udah takut duluan. Nah, ini kontras antara kondisi orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman di saat ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu dia akan mendapati kehidupan di alam kuburnya dengan keadaan yang berbeda. Kalau orang yang beriman, maka dia akan memperoleh nikmat di alam kuburnya. Kalau orang yang tidak beriman, maka dia akan memperoleh siksa di alam kuburnya. Nah, setelah itu selesai tugasnya di dunia, kemudian dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan melewati babak baru dalam kehidupannya, yaitu alam barzakh, atau disebut juga dengan alam kubur. Yang paling tepat istilahnya adalah alam barzakh. Kenapa disebut alam kubur? Karena umumnya orang kalau meninggal itu dikubur. Meski tidak semuanya, ada orang yang meninggal tapi tidak dikubur. Ada orang yang meninggal jasadnya hilang, tidak ditemukan. Ada orang yang meninggal kemudian dibakar, seperti orang Hindu. Ada orang yang meninggal kemudian dikremasi, seperti orang Nasrani, abunya dibuang ke laut. Jadi dia tidak dikubur. Nah, ketika jasadnya itu sudah sirna, jasadnya sudah hilang dan sudah hancur, maka di alam kubur Allah akan menciptakan jasad yang berbeda. Karena bagi Allah segala hal itu mudah. Bagaimana dengan orang yang jasadnya tidak ada, tidak dikuburkan? Apakah dia akan mendapatkan azab dan nikmat kubur atau tidak? Iya. Allah bisa saja membuatkan jasad yang baru baginya. Karena tidak ada yang mustahil. Maka alam barzakh itu adalah alam penghubung. Barzakh itu artinya dinding. Dinding yang menjadi penghubung antara alam dunia dengan alam akhirat. Sebelum kita memulai kehidupan di alam akhirat, maka kita harus melewati alam kubur. Ya. Dan alam kubur, alam barzakh, ini adalah alam yang nyata adanya. Meskipun situasinya gaib. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya terhadap kehidupan di alam gaib, termasuk di alam barzakh. Karena ada orang-orang aqlaniyun, orang-orang Jahmiyah, orang-orang liberal yang selalu mengandalkan akal mereka, tidak percaya dengan kehidupan di alam kubur. Kenapa? Karena menurut mereka tidak masuk akal. Maka nanti ada beberapa prinsip yang harus kita yakini
untuk memudahkan kita menerima segala informasi yang datang dari Rasulullah SAW terkait dengan kehidupan di alam gaib. Karena kehidupan alam gaib itu tidak mampu dinalar oleh akal manusia. Kenapa? Karena akal manusia terbatas. Dan tidak bisa kehidupan di alam akhirat itu kita analogikan, kita bandingkan, kita kiaskan dengan kehidupan dunia, karena kondisinya berbeda. Maka untuk memudahkan kita beriman kepada kehidupan di alam akhirat, ada beberapa prinsip yang harus kita imani. Maka Al-Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, di dalam Risalah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau mengatakan, wa minal imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbaru bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Termasuk indikasi baiknya keimanan kita terhadap kehidupan hari akhir, yaitu mengimani dan mempercayai setiap informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kejadian setelah kematian. Ya, karena salah satu rukun iman itu adalah iman kepada hari akhir. Kan kita punya 6 rukun iman. Satu saja di antara 6 rukun iman itu tidak kita imani dengan baik, maka cacat iman kita. Bahkan kalau kita ingkari, maka bisa kufur kita. Seperti kita mengingkari kehidupan di hari akhir, mengingkari kehidupan di alam kubur, mengingkari adanya hari berbangkit, mengingkari adanya siksa dan azab, mengingkari adanya surga dan neraka. Itu menjadikan kita kufur dari agama Allah. Kenapa? Karena cacat imannya. Rukun imannya ada salah satu syaratnya yang tidak terpenuhi. Kalau salah satu syarat dari rukun itu tidak terpenuhi, maka imannya tidak sah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan di alam gaib ini harus diimani oleh orang-orang yang beriman. Karena banyak yang mengingkari adanya siksa kubur, banyak yang mengingkari adanya kehidupan di alam kubur, terutama dari kalangan aqlaniyun, akal. Orang-orang yang menggunakan akalnya. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang liberal. Sehingga mereka menolak adanya kehidupan di alam kubur, karena menurut mereka ya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Padahal kalau kita teliti terkait dengan fitnah kubur, hadis yang menyampaikan tentang adanya fitnah kubur itu diriwayatkan oleh 26 orang sahabat. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imam ahli hadis Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Ada 26 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang adanya fitnah kubur. Ujian di dalam kubur, 3 pertanyaan tadi. Lalu terkait dengan adanya siksa di dalam kubur, itu diriwayatkan oleh 32 orang sahabat yang berbeda. Artinya kalau banyak sahabat yang meriwayatkan hadis itu, maka hadis itu dipastikan valid bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hadis itu diriwayatkan oleh lebih dari 30 sahabat, ada hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang sahabat saja, maka hadis itu pasti hadis sahih. Dalam pelajaran ilmu hadis disebut dengan hadis ahad. Hadis itu berdasarkan periwayatannya ada 2 tingkatannya. Yang pertama hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 atau 3 orang sahabat maksimal. Ya. Kemudian yang kedua, yang tingkatannya paling tinggi adalah hadis yang mutawatir. Mutawatir itu hadis yang valid dari Rasulullah SAW jika hadis itu diriwayatkan oleh minimal 10 orang sahabat dan 10 orang perawi dari setiap generasinya. Sahabatnya 10, tabi'innya 10, kemudian tabi'ut tabi'innya 10, sampai kepada imam perawi hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya. 1 orang sahabat saja yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis itu sahih. Apalagi yang meriwayatkan lebih dari 30 orang sahabat. Kita hafal hadis pertama
yang disebutkan di dalam banyak kitab-kitab hadis. Imam Nawawi di dalam kitabnya Hadis Arba'in mencantumkan hadis ini pada nomor yang pertama. Di dalam kitabnya yang lain Riyadhus Shalihin beliau mencantumkan hadis ini pada nomor yang pertama. Hadis ini sudah kita hafal. Hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini populer. Hadis ini kita yakini keabsahannya. Hadis yang sahih. Tapi hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Tidak ada sahabat lain yang mendengarkan dan meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab. Hanya sahabat Umar yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini sahih. Apalagi jika hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang sahabat. Karena sahabat tidak mungkin berbohong. Sahabat tidak mungkin bersepakat konsensus di atas kesalahan. As-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya kredibel. Nah, terkait dengan adanya fitnah kubur, riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang adanya nikmat dan azab kubur itu adalah riwayat-riwayat yang mutawatir, riwayat-riwayat yang sangat sahih dan tidak terbantahkan. Ya. Karena banyaknya yang meriwayatkan tentang hal ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis yang mutawatir. Baik. Ada beberapa prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pahami dan harus kita yakini sehingga memudahkan kita untuk menerima informasi dari Rasulullah SAW dengan lapang dada, sehingga kita benar-benar yakin terhadap informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan kejadian-kejadian setelah kematian. Dari mana kita tahu informasi tentang kehidupan setelah kematian? Tentu dari informasi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga informasi yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadisnya. Maka untuk memudahkan kita menerima informasi itu dengan yakin, maka prinsipnya yang pertama yang harus kita yakini, kalau ada orang yang tidak beriman terhadap adanya kehidupan setelah kematian, maka dia tidak sempurna imannya. Jadi ada orang yang tidak beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak percaya dengan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kehidupan setelah kematian, mulai dari kehidupan di alam barzah, kemudian kehidupan di alam akhirat, hari berbangkit, adanya hisab, adanya mizan, adanya telaga, adanya sirat, adanya qisas, adanya surga dan neraka. Maka satu saja di antara informasi itu tidak kita yakini, maka cacat keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Tidak sempurna keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Sementara kita tahu bahwa beriman kepada hari akhirat itu diantara salah satu rukun iman. Ya. Maka jika riwayat-riwayat yang menyampaikan tentang kehidupan setelah kematian itu valid dari Rasulullah SAW, harus kita yakini dan harus kita terima, meskipun kadang-kadang memang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, tidak boleh dan tidak bisa kita mengkiaskan kehidupan akhirat itu dengan kehidupan di alam dunia. Ini prinsipnya. Kehidupan di alam barzah, kehidupan di hari kiamat itu tidak bisa kita analogikan, tidak bisa kita sandingkan dengan kehidupan di alam dunia. Karena keadaannya tidak sama. Sebagaimana kaidah yang disepakati oleh para ulama, qiyasul ghaib ala syahidi mamnu'. Mengkiaskan sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang real, yang nyata, yang dapat diindra, itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan karena berbeda.
Kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam akhirat itu berbeda dengan keadaan hidup di alam dunia. Nah, kebanyakan orang yang menolak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian setelah kematian, yang mereka mengandalkan akal mereka semata, yang mereka mengandalkan logika mereka semata, itu karena mereka melakukan kias. Dia menganalogikan, dia membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan di alam kubur atau di alam akhirat. Apa yang menurut mereka tidak masuk akal di dunia, maka itu tidak mungkin terjadi di akhirat. Itu orang-orang Jahmiyah, orang-orang liberal, orang-orang aklaniyun, sehingga mereka menolak hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena menurut mereka tidak masuk akal. Ya. Maka kita perlu pahami sebelum kita masuk kepada prinsip yang ketiga dan yang keempat. Ada 4 prinsip nanti yang akan kita sampaikan insya Allah. Penjelasan para ulama terkait dengan 5 kondisi hubungan antara ruh dengan jasad manusia. Para ulama menjelaskan dan merinci tentang 5 kondisi hubungan antara ruh dengan jasad manusia. Dan masing-masing kondisi ini tidak sama antara satu dengan yang lainnya, dan masing-masing kondisi ini punya konsekuensi yang berbeda. Jadi ada 5 keterkaitan antara ruh dengan jasad manusia. Yang pertama, kata para ulama, ta'alluqur ruhi bil badani hala yakunul insanu janinan fi batni ummi. Hubungan antara ruh dengan jasad manusia ketika kita dalam keadaan janin, ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita. Ketika kita berada di alam janin, di alam kandungan, maka yang duluan ada itu adalah jasad, baru kemudian ruh. Karena kalau kita baca dalam hadis tentang proses penciptaan manusia, kalau kita punya buku hadis arba'in di rumah, boleh dibuka-buka, dibaca lagi terjemahannya. Ada hadis yang keempat. Hadis pertama tadi hadis niat. Nah, hadis yang keempatnya adalah hadis as-sadiqul masduq. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia itu melalui 3 tahapan. Yang pertama 40 hari sperma dan ovum. Itu 40 hari pertama. 40 hari kedua maka berubah menjadi segumpal darah. 40 hari yang ketiga berubah menjadi segumpal daging. Setelah 3 kali 40 hari fayanfukhu fihi ruh, baru kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin itu. Setelah 3 kali 40 hari, setelah 120 hari, 4 bulan. Makanya umumnya kalau janin itu sudah berusia 4 bulan, dia sudah mulai nendang-nendang perut ibunya. Kenapa? Karena sudah ditiupkan ruh. Setelah 4 bulan jasad, baru kemudian ditiupkan ruh. Ini yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah ta'alluqur ruhi bil badani idza kharajal insanu min batni ummi. Hubungan antara ruh dengan jasad ketika kita lahir ke dunia. Kita akan melalui alam janin 9 bulan atau 10 bulan, kemudian keluar, kita lahir ke dunia. Maka kondisi keterkaitan antara ruh dengan jasad berbeda dengan ruh dengan jasad yang ada di alam janin. Ketika lahir ke dunia, maka kondisi ruh dan jasad itu bersamaan. Ruh dan jasad manusia itu bersamaan sampai kita hidup pada hari ini. Jadi jasad kita bergerak, beribadah, datang salat, datang pengajian, juga ada ruhnya di dalamnya. Kalau tidak ada ruh, maka tidak berarti jasad kita. Selesai hidup kita, wassalam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ta'alluqur ruhi bil badani hala kaunul insan naiman.
hubungan antara ruh dengan jasad manusia ketika manusia sedang tidur. Hubungan antara ruh dengan jasad di saat kita tidur. Di saat kita tidur, bagaimana hubungan antara ruh dengan jasad? Apakah menyatu atau berpisah? Ruh menyatu dengan jasad atau berpisah? Di saat kita tidur. Orang kalau sedang tertidur melakukan apapun, dia sadar atau tidak? Enggak sadar. Nah, ketika kita tidur itu, ruh kita kemana? Ruh kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh kita berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah ruh kita terpisah dari jasad. Karena ruh kita berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan ruh kita terpisah dari jasad kita, tapi tidak terpisah secara sempurna. Ya. Bagaimana memahaminya? Tidak bisa dipahami dengan sempurna, karena memang akal kita tidak mampu memahaminya. Karena memang kondisinya berbeda antara tiap-tiap kondisi itu. Berbeda dengan kondisi di alam janin, berbeda dengan kondisi di alam di saat kita sedang tersadar tidak tidur. Berbeda. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan manusia ketika telah tiba ajalnya. Dan Allah yang wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah yang memegang ruh orang-orang yang belum mati di saat dia sedang tidur. Jadi ketika kita sedang tertidur, itu ruh kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, fayamsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah menahan ruh orang-orang yang telah ditetapkan ajalnya untuknya. Jadi kalau orang itu sudah ditetapkan wafat pada malam itu di saat dia tidur, maka ruhnya tidak akan dikembalikan oleh Allah. Ruhnya dipegang selamanya oleh Allah. Dia sudah pindah alam, Pak. Dari alam dunia menuju alam barzakh, sudah pindah alam dia. Meninggal dia karena ruhnya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Lalu Allah mengembalikan ruh sebagian orang yang Allah masih tetapkan kehidupan untuknya. Jadi kalau kita masih diizinkan untuk melanjutkan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh kita dikembalikan lagi oleh Allah sehingga kita terbangun. Maka kalau kita terbangun, itu yang pertama kali kita lakukan apa, Pak? Berdoa. Jangan langsung mandi, Pak. Menggosok gigi. Bangun tidurku terus, jangan lupa baca doa dulu. Apa doanya? Alhamdulillah. Kenapa kita memuji Allah? Kenapa kita bersyukur ketika kita bangun dari tidur kita? Ucapan pertama kita adalah ucapan syukur, karena kita berterima kasih kepada Allah yang telah mengembalikan ruh kita kepada jasad kita sehingga kita bisa melanjutkan hidup. Bayangkan kalau ruh kita tidak dikembalikan, Pak. Inna lillah. Jadi bersyukur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Menghidupkan kembali kita setelah Allah wafatkan kita. Maka berdoalah ketika bangun dari tidur. Jangan baca WhatsApp dulu, Pak. Doa dulu. Doa dulu baru baca WhatsApp boleh. Ustaz, jangan lupa subuh ini kajian di Masjid Jami Harapan Jaya. Ya. Insya Allah hadir. Gitu. Tapi doa dulu. Doa dulu. Nah, ini kondisi ruh manusia di saat manusia itu sedang tidur. Makanya dalam kondisi tertidur itu ruh memiliki hubungan tersendiri dengan jasad yang berbeda dengan di saat kita sedang sadar. Tidak sama hubungannya. Berbeda. Contohnya ada orang yang ketika bangun tidur tiba-tiba dia raut mukanya sedih. Kenapa? Mimpi buruk. Ada orang yang ketika bangun tidur tiba-tiba dia senyum sendiri. Kenapa? Karena di saat dia tertidur tidak sadar dia mimpi indah.
Istrinya izinin dia kawin lagi. Wah, senyum dia bangun tidur. Ditanya sama istrinya, "Pak, kenapa senyum-senyum sendiri?" "Rahasia." "Aminkan saja." Istrinya amin gitu. Ya. Jadi itu kondisi yang berbeda. Karena apa yang kita rasakan di saat kita sedang tertidur. Jadi berbeda dengan di saat kita sedang sadar. Kondisi yang keempat, ta'alluqur ruhi bil badani fil barzakh. Hubungan keterkaitan antara ruh dengan jasad di alam barzakh. Di alam kubur. Nah, di alam kubur itu asalnya adalah ruh. Ruh dulu, jasad baru kemudian mengikuti. Kenapa? Karena ketika ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ruh dibawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipisahkan sementara dari jasad. Jasadnya mengikuti, kemudian ada orang yang ketika meninggal jasadnya hilang, jasadnya habis, jasadnya tidak ditemukan, maka ruhnya tetap berada di bawah, di genggaman Allah Subhanahu wa taala, tetap di bawah, namun kemudian jasadnya mengikuti. Allah satukan kembali jasadnya, Allah bikin sempurna lagi jasadnya untuk menerima kehidupan di alam barzakh atau di alam kubur. Makanya datang dalam hadis kemarin yang kita sampaikan, ruhnya itu dikembalikan kepada jasad. Jadi ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Di antaranya apa? Untuk membalas dan menjawab salam seorang muslim. Maka ruhnya orang yang beriman ketika dikembalikan kepada jasadnya di alam kuburnya, itu bisa mendengarkan salam orang iman, orang beriman. Maka ketika orang Islam itu masuk arena kuburan, masuk area perkuburan, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Kenapa? Karena ahli kubur itu menjawab salam kita. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna bikum lahikun. Kami pasti akan menyusul kalian. Salam, karena dia bisa menjawab salam orang-orang yang beriman, ya. Jadi ini kondisi yang keempat di alam barzakh yang berbeda dengan kondisi ruh dengan jasad di kehidupan dunia. Tidak bisa disandingkan, tidak bisa dikiaskan. Yang kelima, yang terakhir adalah ta'alluqur ruhi bil badani indal ba'ats. Keterkaitan hubungan antara ruh dengan jasad di saat kita dibangkitkan dari alam kubur kita di kehidupan akhirat. Nah, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ruh kita dikembalikan ke jasad dengan jasad yang sempurna. Ruh kita dikembalikan kepada jasad dengan jasad yang sempurna, yang memang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ruh itu dengan hubungan yang sempurna, untuk menerima balasan di kehidupan akhirat, surga atau neraka. Di mana setelah ruh dikembalikan kepada jasad dengan sempurna, maka setelah itu tidak ada lagi kematian. Ruh tidak akan berpisah lagi dari jasad selamanya. Kekal di neraka, kekal di surga, antara dua. Karena kehidupan alam akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi, khalidina fiha abada, selamanya. Tidak ada lagi tidur, tidak ada lagi mati. Ahli neraka tidak akan tidur untuk menerima siksa sepanjang hari. Ahli surga juga tidak akan tidur untuk menerima nikmat sepanjang hari. Rugi kalau di surga tidur, Pak. Kalau pengajian tidur belum rugi, tapi kalau di surga tidur rugi. Sayang kalau nikmat itu dilewatkan. Maka di surga atau di akhirat nanti kita akan mendapati fisik yang sempurna, di mana ruh kita telah disatukan dengan jasad. Maka dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan orang-orang kafir itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala fisiknya, yang di dalamnya ada ruh yang hidup. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kata Allah, orang-orang kafir itu ketika kulitnya gosong disiksa di neraka, sudah perih, maka kemudian kulitnya tidak akan mengalami mati rasa. Enggak ada mati rasa. Apa yang dilakukan oleh Allah? Baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kami ganti dengan kulit yang baru, kata Allah, untuk terus-menerus merasakan azab. Enggak ada hentinya. Di surga juga demikian. Kita diberikan fisik yang
sempurna. Ada ahli surga yang wajahnya seperti matahari, ada ahli surga yang wajahnya seperti rembulan, indah, yang rata-rata fisiknya itu sempurna dengan usia 30 tahun. Seluruh ahli surga itu usianya rata-rata 30 tahun. Bapak ibu nanti di surga insya Allah, kita yakin dengan keimanan kita pasti masuk surga. Nanti di surga itu semuanya 30 tahun. Tidak ada lagi keriput, tidak ada lagi rambut putih. Saya udah banyak putih. Semuanya prima, laki perempuan 30-an tahun usianya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya awet. Di dunia juga awet, awet tua. Dan di surga awet muda. Jadi disiapkan jasad untuk menerima ruh dengan sempurna. Nah, dalam keadaan ini ruh dan jasad itu bersamaan untuk mendapatkan nikmat ataupun siksa di kehidupan akhirat. Jadi ini 5 kondisi keterkaitan antara ruh dengan jasad manusia. Maka masing-masing kondisi atau fase ini tidak bisa disamakan. Kehidupan di alam akhirat tidak bisa disamakan dengan kehidupan di alam dunia. Maka kalau kita tidak memahami 5 kondisi ini dan kita hanya mengandalkan logika kita semata, maka cenderung kita akan menolak dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena menurut kita tidak masuk akal. Jadi tidak bisa dikiaskan. Padahal sebenarnya bukan tidak masuk akal, tapi tidak mampu dijangkau oleh akal. Jadi beda antara tidak masuk akal atau tidak mampu dijangkau oleh akal. Kenapa? Karena akal manusia terbatas. Ya. Ini yang keempat. Yang kedua, ya. Prinsip yang ketiga, sedikit lagi insya Allah. Kalau suruk itu biasanya 15 menit setelah tulu, setelah bunyi itu insya Allah. Ya. Baik, prinsip yang ketiga, tidak boleh kita menolak ayat atau hadis yang sahih tentang kejadian di alam barzah, termasuk di alam akhirat, hanya karena tidak mampu dicerna oleh akal. Nggak boleh ditolak kalau hadis itu sabit, kalau hadis itu sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah tidak mungkin berbohong. Rasulullah tidak mungkin berbicara tanpa dasar, tidak mungkin berbicara sesuai dengan kehendak dan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Nabi, semua yang dilakukan oleh Nabi, semuanya adalah wahyu, tidak mungkin salah. Wallahi la yakhruju minhu illa al-haq. Nabi menunjuk ke lisannya, lalu beliau mengatakan, demi Allah tidak ada yang keluar dari ini kecuali pasti benar. Tidak ada yang diucapkan oleh Rasul kecuali pasti benar. Nabi nggak pernah bohong. Nabi pernah nggak berbohong? Ya. Nabi itu as-sadiqul masduq, siddiq. Ya. Nabi itu jujur. Jadi tidak mungkin Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak benar, meskipun tidak mampu dicerna oleh akal, meskipun itu terkait dengan perkara yang belum terjadi, perkara-perkara yang gaib, kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam akhirat, Rasul belum menyaksikan, tapi Rasul menyampaikan informasi tentang itu, pasti yang disampaikannya benar karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi nggak mungkin berbohong. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya oleh para istrinya, siapa di antara istri Nabi itu yang paling dicintai Nabi? Nabi nggak berbohong. Istri Nabi yang paling dicintainya siapa, Pak? Khadijah. Setelah Khadijah meninggal, yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Aisyah. Karena Aisyah itu anak putri dari sahabatnya Abu Bakar. Nabi menikahi Aisyah itu karena perintah Allah, karena wanita yang cerdas. Nabi itu ketika disidang oleh para istrinya, ya, bayangkan berapa istri Nabi?
11. Istri kita berapa? Cukup? Kenapa Nabi banyak istrinya? Kenapa nggak cukup satu? Tidak cukup satu orang untuk menjelaskan dan menceritakan tentang kehidupan dan kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuh banyak orang yang menceritakan. Ya. Kalau kita nggak butuh banyak-banyak. Nah, Nabi disidang oleh para istrinya. Ya Rasulullah, sebenarnya siapa sih di antara kami ini yang paling kau cintai? Rupanya para istri Nabi, para ummul mukminin itu penasaran. Sambil berharap dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya lebih dari satu istri, misalnya 4 misalnya, disidang oleh 4 istri kita, ditanya seperti itu, apa jawaban kita, Pak? Ya nggak ada gambaran kan, cuma 1 kita punya. Disidang oleh para istrinya, siapa di antara kami ini yang paling kau cintai? Kalau Nabi menjawab Aisyah, tentu istri yang lain tidak akan cemburu. Tapi kalau Nabi berbohong, Nabi nggak mungkin berbohong. Kemudian kata Nabi dengan kecerdasan beliau mengatakan gini saja, kasih saya waktu 3 hari untuk jawab. Oke, dikasih dispensasi 3 hari untuk menjawab. Untuk menyebut satu nama aja butuh 3 hari, Pak. Baik, kemudian selama 3 malam, di antara 3 hari itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi keliling ke rumah para istrinya bergantian. Nabi datang ke rumah Ibunda Aisyah membawa hadiah dan membawa ungkapan cinta. Wahai Aisyah, malam ini aku bawa hadiah untukmu sebagai bukti cintaku kepadamu. Tapi tolong jangan kau beritahu istri yang lain malam ini aku datang ke rumahmu membawa hadiah. Tolong dirahasiakan. Oke. Aisyah senang nggak, Pak? Senang. Makanya wanita itu paling senang kalau dikasih hadiah. Ya. Kemudian sepulang dari tempat Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah istri beliau yang lain, sembari membawa hadiah yang sama dengan ungkapan cinta yang sama tanpa sepengetahuan Aisyah dan istri yang lain. Wahai Ummu Salamah misalnya, aku datang malam ini memberikan hadiah kepadamu sebagai bukti cinta. Tolong jangan kasih tahu istri yang lain. Sampai 3 malam itu seluruh istrinya mendapatkan hadiah yang sama dan ungkapan cinta yang sama dengan perasaan yang sama. Sampailah kemudian waktu itu 3 hari. Nabi menyuruh istrinya untuk merahasiakan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak mengatakan, kamu jangan ceritain ya ke Aisyah ya, karena hanya kamu yang saya kasih hadiah. Enggak bilang begitu Nabi. Sebab kalau Nabi bilang begitu berarti Nabi bohong. Nabi hanya mengatakan tolong dirahasiakan, jangan ceritakan ke istri yang lain. Semua istrinya begitu. Ketika 3 hari dikumpulin lagi sama para istrinya, ya Rasul, sudah tiba waktunya. Kami ingin tahu siapa di antara kami ini sebenarnya yang paling kau cintai. Apa kata Nabi? Yang paling saya cintai adalah siapa yang di antara 3 malam itu saya datang kepadanya memberi hadiah. Dalam hati Ibunda Aisyah bilang, oh saya. Ummu Salamah dalam hatinya, oh saya. Masing-masing dalam hatinya merasa yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak tahu padahal Nabi datang ke semua istrinya. Ini boleh dicontoh, Pak. Kalau punya banyak, kalau nggak punya nyali ya udah diam aja. Nabi keberaniannya enggak ada. Masya Allah. Taib. Ya. Jadi Nabi tidak pernah berbohong. Apapun yang diucapkan oleh Nabi itu pasti sesuatu yang benar. Nabi nggak bohong. Ya. Maka informasi yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar adanya dan harus kita imani dan harus kita yakini. Ada yang menurut kita kejadian-kejadian yang mustahil terjadi di dunia itu mungkin saja nanti terjadi di akhirat. Karena Allah punya satu kata sakti. Kun. Asal Allah bilang kun, jadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang ketiga, ya, prinsip yang ketiga, ya.
Kemudian prinsip yang keempat, tanamkan dalam hati kita bahwasanya sifat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman terhadap kehidupan di alam gaib. Alam barzah itu masih gaib. Alam akhirat itu gaib. Alam dunia saja ada yang gaib. Apa itu? Alam jin. Jin itu gaib, tidak ditampakkan kepada kita. Kenapa jin tidak ditampakkan? Ya supaya kita tidak lihat jin. Para ulama menjelaskan apa hikmahnya kenapa jin itu tidak ditampakkan, tidak dibuatkan fisik seperti kita. Sebab kalau jin itu ditampakkan, nggak muat dunia ini. Ini aja manusia sudah macet di mana-mana. Kalau jin itu ditampakkan nggak muat. Kenapa? Karena jin itu umurnya panjang-panjang, sementara dia terus melahirkan keturunan. Ya mungkin lebih banyak jumlahnya dari manusia. Maka jin itu gaib, tapi dia mendapatkan beban taklif yang sama dengan manusia. Ada yang iman, ada yang kufur, ada yang di surga, ada yang di neraka, sama. Hanya alamnya saja yang berbeda. Alam nyata dengan alam gaib. Maka sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah beriman kepada yang gaib. Maka kalau kita ragu terhadap perkara-perkara gaib yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, berarti mustahil bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, petunjuk bagi orang-orang yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Semua informasi yang disampaikan oleh Al-Quran pasti benar, harus kita imani. La raiba, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang gaib dulu, baru kemudian wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum, baru setelah itu menegakkan salat. Nah, ciri pertama orang yang bertakwa yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah itu adalah beriman kepada yang gaib. Maka kita tidak boleh ragu terhadap informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini empat prinsip yang harus kita tanamkan agar kita mudah menerima informasi terkait dengan kehidupan alam gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika informasi itu tidak mampu dijangkau oleh akal manusia, maka disitulah ranahnya iman. Ada dimensi akal, ada dimensi iman. Apa yang tidak mampu dinalar oleh akal bukan berarti kita tolak, tidak, karena akal manusia terbatas. Tapi disitulah kita harus mengimani. Kalau kita berusaha menganalogikan segala sesuatu, artinya kita membuat sesuatu itu menjadi terbatas. Kalau kita berusaha menganalogikan Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita berusaha membayangkan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mengimajinasikan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita menjadikan Allah, kita menjadikan Tuhan itu terbatas. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Maka jika itu tidak mampu dijangkau oleh akal, imani saja. Itu kewajiban kita, mengimani. Misalnya ketika Allah menyebut Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kita imani sebagaimana adanya, nggak bisa dibayangkan, tidak perlu diimajinasikan. Kenapa? Akal kita terbatas, tidak mampu membayangkan itu. Ya. Jadi kita imani saja. Ya. Ini ranahnya iman yang tidak mampu dijangkau oleh akal. Ya. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bila mengatakan, "Lau kana dinu bil ra'yi, lau kana dinu bil akli, lakana adanal khufi aula bil mashi min a'lahu." Kalau agama itu mesti harus sesuai dengan akal dan logika manusia, maka tentu alas kaki atau terompah sendal yang diusap itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Ya, maksudnya apa? Kalau kita sedang safar, sedang dalam perjalanan, kalau kita memakai khuf, di zaman dulu itu khuf, terompah yang terbuat dari kulit. Di zaman sekarang mungkin sepatu yang menutup mata kaki. Kalau kita pakai sepatu, kalau kita ingin berwudu,
kita membasuh semua anggota wudu, mulai dari tangan, kumur-kumur, istinsyak, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian rambut sampai ke telinga. Kalau kita akan membasuh kedua kaki kita, maka tidak perlu mencopot sepatu. Cukup dipercikin air, diusap, bukan dibasuh ya, diusap bagian atas sepatu saja. Itu menandakan sebagai ganti kita membasuh kaki hingga kedua mata kaki. Bagi orang yang safar 3 hari 3 malam, bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam boleh membasuh sepatu. Kita basuh bagian atasnya. Kenapa yang dibasuh bagian atasnya? Ya begitulah syariat. Kan yang kotor bawahnya, Ustaz. Yang nginjak-nginjak tanah, yang nginjak tempat kotor, yang nginjak najis itu kan bagian bawahnya. Kenapa bukan bagian bawahnya yang dibersihkan? Kenapa bagian atas? Karena begitulah Nabi mengajarkan. Itu kan gak masuk akal kalau bagian atasnya, padahal yang kotor bawah. Ya gak usah diimajinasikan, gak perlu. Kita cukup melaksanakan perintah dan syariat dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga terkait dengan perkara-perkara yang nggak bisa kita bayangkan. Dipukul dengan palu godam yang bisa membuat hancur gunung, kemudian dibikin remuk badannya, padahal kalau kita gali kuburan itu normal saja badannya. Orang baru sehari 2 hari dikubur misalnya, disebutkan dalam hadis itu remuk tulang benulangnya orang yang tidak beriman orang. Tapi kita gali kuburannya, kita lihat jasadnya masih utuh sehari 2 hari itu. Yang nggak bisa menyandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, nggak bisa diakali ya. Maka kita wajib mengimani kehidupan terhadap hari akhirat. Jadi ingat prinsip tadi bahwa kehidupan di alam barzakh itu berbeda dengan keadaan hidup kita di dunia, tidak bisa disamakan dan tidak bisa dikiaskan ya. Jadi ini diantara apa yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan kehidupan setelah kematian. Dan apa yang ada di kehidupan alam kubur itu tidak diperlihatkan kepada manusia. Azab kubur itu tidak diperlihatkan kepada manusia. Apa hikmahnya dikatakan oleh para ulama, kalau azab kubur itu diperlihatkan kepada manusia, maka tidak akan ada orang yang mau mengantarkan jenazah ke kuburan. Jenazahnya pergi sendiri ke kuburan. Laula alla tadafanu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya khawatir kalian tidak akan saling mengantarkan jenazah ke kuburan, la da'autullah ayyusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Aku pasti akan memohon kepada Allah untuk memperdengarkan azab kubur yang aku dengar. Walau sami'al insanu lasa'iqa, kata Nabi, karena kalau seandainya manusia itu mendengarkan azab kubur, maka dia akan pinsang seketika dan mati. Jadi ada hikmahnya kenapa Allah tidak menampakkan azab kubur kepada kita. Yang pertama, supaya kita tidak takut untuk mengantarkan jenazah. Sebab kalau diperdengarkan azab kubur, kita antarkan jenazah, pingsan, mati kita di alam kubur. Ya. Kalau kita diperdengarkan azab kubur, nggak tenang hidup, Pak. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, apalagi, Pak? Bisa pingsan dan bisa wafat seketika. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan azab kubur kepada kita. Apalagi hikmah yang lain, kalau seandainya azab kubur itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada fungsinya lagi fitnah kubur. Kenapa? Karena semua orang akan beriman, Pak. Nanti neraka nggak ada penghuninya. Semua orang akan beriman. Maka Allah tidak menampakkan siksa kubur. Allah hanya menampakkan sebagiannya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Para nabi, termasuk diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ala kulli hal kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari dahsyatnya fitnah dan azab kubur. Karena Nabi mengatakan ista'idzu min adzabil qabr, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Maka di ujung salat kita, fi kulli duburi kulli salah, di penghujung salat setelah tahiyat sebelum salam, sempatkan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Karena itu waktu mustajab untuk berdoa, meminta perlindungan, dan ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai dari tahiyat menjelang salamnya di dalam salat-salat fardunya. Semoga Allah melindungi kita dari alam kubur, dari dahsyatnya alam kubur. Insyaallah nanti pada pertemuan lanjutan kita akan melanjutkan tentang apa itu fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Ya. Jadi fitnah kubur itu bukan azab kubur, bukan, itu berbeda. Fitnah kubur itu artinya ujian di alam kubur. Ya. Karena di setiap alam itu kita mendapati ujian yang berbeda, masing-masing ada ujian. Di dunia ujian yang paling berat kapan? Di saat kita sakaratul maut, setan datang di situ. Di alam barzakh ujiannya adalah kapan? Di saat kita ditanya. Di alam akhirat ujian paling beratnya kapan? Di saat kita melewati sirat. Jadi masing-masing ada ujiannya di setiap alam kehidupan yang Allah tetapkan untuk kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita mampu melewati semua ujian itu dengan baik, insya Allah. Demikian barangkali apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah motivasi kita untuk beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhal, silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, untuk melanjutkan informasi selanjutnya itu kita buka sesi tanya jawab kurang lebih sampai dengan 5:30. Baik, untuk mengawali mungkin dari saya dulu, Bapak Ibu, saya izin saya mengawali pertanyaan pertama, karena ini pertanyaan sebenarnya dari bulan kemarin, Ustaz, cuman baru dapat kesempatan saat ini. 6:30 ya? Tadi saya bilang 5:30 ya? Berarti nggak ngantuk Pak Anto? Iya. Dari saya dulu pertama, Ustaz, izin, ini dari bulan kemarin soalnya. Ustaz, mengenai sakaratul maut, banyak riwayat yang disebutkan tadi bahwa sakaratul maut itu sakit, dan ada juga riwayat dari Imam Ahmad yang tadi disebutkan bahwa orang yang beriman itu pada saat sakaratul maut itu mendapatkan kemudahan. Begitu juga dengan orang yang tidak beriman. Sedangkan Rasulullah itu mengabarkan bahwa sakaratul maut itu sangat menyakitkan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan sakitnya seperti 70 kali sayatan pedang. Itu Ustaz ya. Jadi mana nih yang ini kayak ada kontradiksi gitu antara beberapa riwayat tersebut. Kemudian mengenai ruh yang bisa mendengar, ada riwayat juga menyebutkan bahwa saat perang Badar itu kaum kafir yang meninggal, Rasulullah mengabarkan kepada beliau, kemudian sahabat juga bertanya, apakah mereka mendengar? Kata Rasulullah, mereka lebih mendengar daripada kalian, gitu ya, istilahnya gitu. Nah, artinya ruh bisa mendengar. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah ruh juga bisa, ruh yang sudah meninggal, apakah bisa mengetahui kondisi keluarganya, kondisi orang-orang yang masih hidup di dunia? Sedangkan ada riwayat lain bahwa Rasulullah menyebutkan nanti di telaga Rasulullah itu, Rasulullah sendiri tidak tahu kondisi umatnya saat ini. Nah, itu gimana Ustaz? Baik, mau dijawab langsung atau dikumpulin dulu Ustaz ya? Pertanyaan lain ya? Jawab dulu. Pertanyaan selanjutnya. Oh iya, di sini dulu. Yang tadi ya. Ya, dipegang dulu mic-nya. Saya jawab dulu biar nanti nggak lupa. Biasanya lupa pertanyaan. Nanti habis itu baru ditanyakan lagi. Yang pertama terkait dengan sakitnya sakaratul maut. Memang banyak ada riwayat yang berbeda-beda yang menyampaikan tentang kadar sakitnya sakaratul maut itu. Dan riwayat-riwayat itu tidak saling kontradiktif, tapi riwayat-riwayat itu sifatnya variatif ya. Jadi ikhtilaf di dalam agama itu ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad itu yang kontradiktif, kalau tanawu itu sifatnya variatif. Termasuk perkara sakaratul maut. Antara satu orang dengan orang yang berbeda, antara orang lain itu merasakan rasa sakit yang berbeda.
Ada yang menyebutkan rasa sakitnya seperti 70 sayatan pedang. Benar, adanya seperti itu. Itu hanya memberikan gambaran kepada kita betapa dahsyatnya dan betapa sakitnya di saat kita merasakan sakaratul maut. Artinya sakaratul maut itu gambarannya tidak mudah. Gambarannya berat terkait dengan rasa sakitnya. Maka disitulah kita dimotivasi untuk selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita menghadapi sakaratul maut, karena itu akan memudahkan kita. Jadi riwayat-riwayat yang ada itu sekali lagi tidak saling kontradiktif tapi saling melengkapi, ya. Sama seperti riwayat yang mengatakan tentang istighfarnya Nabi. Ada dua riwayat yang berbeda yang sama-sama sahih. Nabi SAW bertaubat dan beristighfar sehari berapa kali, Pak? 70 kali. Riwayat yang lain menyebutkan sehari berapa? Yang benar 70 atau 100. Jadi bukan kontradiktif tapi variatif. Jadi Nabi itu beristighfar, bertaubat sehari itu antara 70 sampai 100 kali. Ya kadang 70, kadang 75, kadang 80, kadang 100 istighfarnya. Tapi demikianlah Nabi SAW menyampaikan riwayat yang berbeda-beda menunjukkan variasi jumlah di dalam beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya agar kita senantiasa mempersiapkan diri menghadapi keadaan pada saat itu, dan tentu kita berharap semoga Allah memudahkan sakaratul maut untuk kita. Karena sakaratul maut itu seperti orang yang sakit. Kalau kita mampu menghadapinya dengan sabar, maka akan menghapuskan dosa dan akan meninggikan derajat. Kalau kita tidak sabar, bahkan berburuk sangka, bahkan kufur kepada Allah, maka akan mendapatkan balasan yang buruk di hari kemudian. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Ruh. Apakah ruh orang yang sudah meninggal dapat mengetahui keadaan orang yang hidup? Disebutkan memang di dalam beberapa hadis, meskipun sebagian ulama memperselisihkan hadis ini, ada juga yang mengatakan hadisnya adalah hadis yang dhaif tentang keadaan ruh orang yang meninggal mengetahui keadaan hidup manusia atau keluarganya secara khusus. Karena orang kalau sudah berbeda alam maka tidak bisa menyaksikan kehidupan alam yang telah dilaluinya. Dan karena pada alam barzah itu nanti masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dihadapinya di dunia. Orang yang mendapatkan siksa, orang yang kafir, orang yang ingkar tidak mungkin mengetahui keadaan hidupnya, keadaan hidup keluarganya di dunia, karena setiap saat dia menghadapi azab dan siksa. Nah, kemudian oleh para ulama disimpulkanlah hadis-hadis yang menyampaikan tentang keadaan ruh orang di alam akhirat. Maka ruh orang yang beriman, satu, dia akan bisa saling mengunjungi, ya, karena ada hadis yang menyampaikan itu. Ruh orang-orang yang beriman itu akan saling mengunjungi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, ruh orang yang beriman akan bisa menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian yang ketiga, ruh orang yang beriman mengetahui sebagian keadaan hidup keluarganya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, dan itu adalah ruhnya orang-orang yang beriman. Tidak berlaku untuk semua ruh orang-orang yang ada di alam kubur. Tentu sekali lagi ini adalah perkara yang gaib. Kita hanya bisa menyimpulkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan kesimpulan mereka terhadap hadis-hadis Nabi SAW, dan itulah yang kita yakini. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan alam gaib maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah para ulama menjelaskan kepada kita semuanya. Jadi yang terpenting kita adalah mempersiapkan diri agar kita bisa menjalani dan melewati kehidupan di alam kubur dengan baik. Tidak penting kita bisa mengetahui keadaan orang yang hidup atau tidak. Yang terpenting nasib kita sendiri nanti di saat kita melewati kehidupan di alam barzakh, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua kenikmatan itu, insya Allah. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai hubungan antara ruh dan jasad, Pak, ya. Ada nyanyian gini, Pak. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga
wacan Quran najan sak kalimat. Jaluk kurma. Jaluk donga, Pak. Oh, jaluk dungo. Minta doa meskipun hanya satu kalimat Quran. Nyanyian ini kalau di Jawa itu di madrasah biasanya tuh Kamis sore besok Jumat. Nah ini di pikiran saya itu berarti aduh malam Jumat ini kita harus baca doa ini. Nah ini yang saya tanyakan, apakah ruh itu memangnya aktif seperti itu setiap malam Jumat datang ke rumah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terkait dengan ruh yang kembali ke rumah di malam Jumat, itu riwayatnya ada dalam nyanyian, Pak. Bukan dalam hadis. Malam Jumat apa tadi? Balik omah, jaluk dungo. Tadi saya dengar jaluk kurma. Kurma ada di rumah, kalau dungo jaluk dungo, minta doa. Baik. Jadi nggak ada disebutkan di dalam riwayat yang seperti itu, sehingga kita tidak bisa memastikannya demikian karena tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat. Jadi ruh itu akan tetap berada di alamnya, di alam barzah, dan dia tidak kembali ke rumahnya di setiap malam Jumat sebagaimana dalam ungkapan-ungkapan atau nyanyian yang sering kita dengar. Wallahu ta'ala itu dari mana sumbernya juga saya kurang tahu, tapi dalam syariat tidak ditemukan ungkapan yang menyebutkan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kewajiban kita adalah terus mendoakan kapanpun kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita, kirimkan doa untuknya, sedekah untuknya, ya, dan seterusnya. Kapanpun itu, di malam Jumat kah, malam Sabtu kah, malam Ahad kah, dan seterusnya, ya. Insyaallah semua doa yang kita kirimkan, sedekah juga yang kita sedekahkan atas nama mayit, haji dan umrah yang kita badalkan, insyaallah akan sampai pahalanya kepada orang yang telah mendahului kita. Jadi tidak ada riwayat yang pasti yang menyebutkan bahwa ruh itu akan kembali ke rumahnya di setiap malam Jumat. Wallahu taala alam bisawab. Nggih. Rumahnya pindah, bingung mau balik kemana. Dia kan sudah punya rumah di alam kubur, rumah 1 kali 2 meter, ya. Semua yang rumahnya lantai 5 di dunia, yang rumahnya hanya beratapkan jerami di dunia, nanti di alam kubur rumahnya sama, Pak. 1 kali 2, nggak ada yang beda, ya, nggak ada yang beda. Ada lagi pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu. Saat yang pertama, Nabi katakan al-insan makhlul khata wa nisyan, atau hadis yang mengatakan kul bani adam khata'un wa khata'ina at-tawwabun, itu dia. Riwayat Tirmizi. Setiap manusia pasti kita punya salah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, yang punya dosa, itu yang bertobat. Yang saya ingin tanyakan, mohon maaf, bukan suzon sama Allah, justru kita hendaklah husnuzon sama Allah. Cuman bagaimana agar kita lebih tenang, ingin mengetahui taubat yang seperti apa, atau ciri-ciri taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua, saya sering ditanya, ya kepada Allah, saya sering memandikan jenazah. Saya ditanya, Pak Wahab, ada enggak yang kejadian yang aneh-aneh gitu kan? Saya bilang ya ada. Cuman ini yang paling saya sangat sedih adalah ada seseorang yang saya tahu beliau baik, banyak andil terhadap katakanlah kegiatan agama, ya, dan ibadah, sampai dituduh melakukan sesuatu yang tidak baik sama seorang Islam dengan dia. Itu orang itu yang mati itu katanya itu ini. Jadi menuduh negatif. Saya yang memandikan, saya bilang saya tidak informasi dari orang, bukan dari orangnya langsung. Orang itu berkata kepada
tetangganya, ya, pada tetangganya. Saya bilang, saya memandikan, itu saya bilang jenazahnya bersih, kelihatan bercahaya, ya. Dan saya lama bergaul dengan beliau. Boleh katakan guru saya, kakak saya, bilang itu, ya. Umumnya kalau jenazah setelah meninggal ditekapkan itu saat, ya, di atas dada, itu tangannya biasanya kaku, susah untuk diluruskan. Tapi ketika saya mandikan, tangannya itu seperti orang tidur. Itu kayak kan tadi disedekapkan di dada itu kaku. Bilang, bukan berarti yang disedekapkan di dada kaku, susah dilurus, itu bukan berarti tidak husnul khotimah, bukan. Dan kita yakin bukan. Ya, cuman itulah secara fisik, secara ini saya alami seperti itu. Dan karena saya tahu bahwa itu rajin ibadah, banyak ada terhadap kegiatan keagamaan, ya, bahkan kalau dibandingkan dengan saya jauh banget lah gitu lah, itu, ya. Nah, ini yang saya tanyakan, ciri-ciri seperti apa? Apa juga ada fisiknya? Karena kita mungkin pernah mendengar seperti syuhada Palestina, wangi jenazahnya dibandingkan dengan Zionis Israel lanatullah, itu, ya. Nih, apa juga ada ciri fisik yang lain, Pak Ustaz? Jenazah itu atau orang itu ketika wafat husnul khotimah. Boleh yang ketiga, Pak Ustaz, ini, ya. Karena tadi berkaitan dengan alam kubur, terutama azab kubur. Orang Islam yang beriman ini Allah Rasulullah jamin masuk surga. Walaupun yang penting ada iman sekecil apapun, gitu Pak Ustaz, ya. Ya. Tapi tidak dijamin terhindar dari azab kubur. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lewat di makaman, beliau pun menangis. Sehingga ditanya, kenapa? Saya ingat Rasulullah itu menceritakan tentang azab kubur. Ganti, ya. Apa? Yang lain katakan, Amirul kan dijamin kau masuk surga. Betul, saya dijamin masuk surga. Tapi saya tidak dijamin oleh Rasulullah, oleh Allah, saya terhindar dari azab kubur. Selain tadi Pak Ustaz menyampaikan tentang doa menjelang salam, ada yang lain. Saya kira mungkin nggak cukup itu Pak Ustaz, ya. Adakah beberapa kaifiat cara-cara agar kita dari azab kubur? Ini kalau surga nggak usah banyak mohon surga, karena itu pas surga. Yang perlu diperbanyak adalah bagaimana agar kita terhindar dari azab kubur dan siksa neraka. Tipnya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama terkait dengan sifat manusia. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Tempat salah dan lupa, ya. Tapi tidak boleh kemudian narasi ini jadikan sebagai legitimasi kita untuk terus berbuat dosa, ya. Kemudian hadis mengatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik manusia itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang berbuat salah lalu dia mohon ampun kepada Allah. Bagaimana kita memohon ampun yang benar? Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya ada 3. Kalau satu saja di antara 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak diterima taubatnya. Yang pertama adalah ayyukli'a anil ma'siyah. Hendaklah dia meninggalkan perbuatan dosa itu selamanya. Jangan ada niat untuk mengulangnya kembali, meskipun terjatuh lagi. Kenapa? Karena tempatnya salah dan lupa. Terjatuh lagi, taubat lagi. Terjatuh lagi, taubat lagi. Asalkan tidak diniatkan. Yang kedua, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Ayandama ala fi'liha. Menyesali perbuatan dosa yang telah kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Ada azam dan ada tekad dalam diri kita dengan tekad yang kuat bahwa kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu di masa yang akan datang, ya. Kalau dosanya berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, maka syaratnya ditambah 1, yaitu meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. 4 syarat itu harus terpenuhi di dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar taubat kita diterima oleh Allah. Saya pikir pembahasan tentang ini sudah kita bahas secara mendalam pada poin yang pertama tentang
kewajiban kita berbaik sangka kepada Allah, yaitu di saat kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah, betapa Allah itu maha mengampuni dosa hambanya, dengan husnudzon kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap di saat kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita terus memiliki prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita memupuk diri kita, jiwa kita, mentazkiyah jiwa kita agar terus memiliki prasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menguatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kokoh keimanan yang tertanam di dalam dada kita, insya Allah jiwa kita semakin akan bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus diusahakan, harus ada mujahadah, kesungguhan kita untuk terus memperbaiki jiwa kita dan pikiran kita agar terus berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan keadaan orang yang akan menghadapi kematiannya. Ada kondisi yang berbeda-beda, ada yang serem, ada yang wangi. Sebagian dari keanehan dan keajaiban itu ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup. Sebagian tidak ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sekali lagi tidak selalu menunjukkan apapun layaknya sakratul maut. Orang yang sakratul mautnya berat bukan berarti dia su'ul khotimah, tidak. Orang yang ketika menghadapi ajalnya, ada orang baik, ada orang soleh, tetapi kita lihat kok begini keadaannya, itu sekali lagi tidak menunjukkan apapun. Hanya sebagian ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun sebagian besar Allah tunjukkan itu sesuai dengan keadaan hidupnya. Orang-orang yang senantiasa berjuang membela agama Allah, itu jenazahnya wangi meskipun darah-darah di mana-mana. Nah, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang Yahudi misalnya, itu baru sekian jam ditempatkan di kamar mayat, itu baunya sudah menyengat kemana-mana dan seterusnya. Itu bagian daripada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak punya kuasa atas hal itu, ya. Dan kita berharap dalam keadaan itu kita dalam keadaan yang baik, insya Allah, ya, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sekali lagi tidak menunjukkan apapun, karena apa yang menjadi penentu kehidupan kita di alam akhirat adalah keadaan kita di saat ruh kita masih bersatu dengan jasad kita di penghujung kehidupan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ungkapan terakhirnya itu la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia pasti masuk surga. Jadi yang menentukan kehidupan manusia itu adalah ujungnya, ya, apa yang dia rasakan di saat dia menghadapi sakratul maut, bukan kondisi jasad setelah ruh meninggalkan jasadnya. Karena sekali lagi ini prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita tidak bisa menetapkan apapun. Kemudian yang ketiga terkait dengan azab di alam kubur. Kalau di akhirat, di surga atau neraka, selama dia masih punya iman, maka dia akan masuk ke dalam surga dan tidak akan kekal di dalam neraka. Karena orang beriman semuanya pasti masuk surga. Orang beriman semuanya pasti masuk surga. Namun caranya berbeda-beda. Tadi imam subuh kita rakaat kedua baca itu surat Fatir ayat 32. Ada 3 keadaan orang beriman masuk surga. Yang pertama, faminhum zalimun linafsi, orang yang banyak dosa, dicuci dulu di neraka baru masuk surga. Orang beriman kedua, muqtasid, pertengahan, masuk surga tapi dihisab dulu, tapi masuk surga. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi orang beriman sekecil apapun imannya, selama dia tidak berbuat syirik selama hidupnya, maka dia pasti akan masuk surga meskipun di neraka dulu. Ini di akhirat. Tapi kalau di alam kubur itu keadaannya berbeda. Kalau di alam akhirat, di surga atau neraka, semua orang bisa selamat dari azab neraka. Tapi kalau di alam kubur, tidak ada yang bisa selamat dari fitnah kubur. Inna fil qabri dogotoh, kata Nabi SAW, di alam kubur itu terdapat himpitan. Lau najah minha ahadun lanaja Sa'ad bin Mu'ad. Kata Nabi SAW, di dalam kubur itu terdapat himpitan, tidak ada yang selamat darinya satupun. Kalau ada satu orang yang selamat dari alam kubur, dari himpitan alam kubur, maka yang selamat pasti sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu sahabat yang ketika beliau wafat, itu arasy-Nya Allah bergetar.
disolatkan Allah 70.000 malaikat. Sampai Nabi datang keburu-buru cepat ingin mensolatkan karena takut tidak kebagian tempat solat karena dipenuhi oleh malaikat. Beliau meninggal setelah perang Khandaq, ya, pada tahun ke-6 Hijriah beliau wafatnya. Nah, Sa'ad bin Mu'adz itu sahabat yang mulia, ya, sahabat yang mulia. Kalau ada satu orang pun yang selamat dari himpitan kubur, pasti Sa'ad bin Mu'adz selamat. Tapi nyatanya tidak ada yang selamat dari himpitan kubur. Semuanya akan dihimpit oleh alam kubur. Itu dahsyatnya. Adapun fitnah kubur, itu ada beberapa orang yang tidak akan melalui fitnah kubur. Nanti pada pembahasan yang berikutnya insya Allah ada. Fitnah kubur, ujian di alam kubur, pertanyaan di alam kubur, apakah akan ditanyakan kepada semua orang? Ada yang dikecualikan berdasarkan nas-nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang dikecualikan adalah siapa? Para nabi. Kan nabi kan gak mungkin ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Itu kan saya. Jadi nggak mungkin ditanya. Jadi itu diantara salah satunya. Ada orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang meninggal karena tenggelam, sakit perut, melahirkan dan seterusnya. Orang yang meninggal di medan perang dan dalam keadaan ribat, berjaga-jaga. Nanti ada semua penjelasannya tentang fitnah kubur, azab kubur dan nikmat kubur. Kita berharap mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab kubur. Jadi keadaannya berbeda. Di alam kubur itu orang kafir terus menerus akan diazab sampai hari berbangkit, sampai nanti di neraka. Orang beriman meskipun dia ada keimanannya nanti pada akhirnya masuk surga, tapi di alam kuburnya sifat keadaan orang yang beriman ketika menghadapi alam kubur, yang pertama ada yang diazab sifatnya temporer, ada yang diazab sifatnya terus menerus tidak berhenti sampai hari kiamat. Dia beriman nanti pasti masuk surga, tapi di alam kuburnya diazab terus menerus. Seperti Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang beliau dapatkan dalam mimpinya berdasarkan wahyu dari Allah, ada 4 golongan nanti. Orang yang berbohong, orang yang riba, orang yang berzina, dan satu lagi orang yang mendustakan Al-Quran. Itu ada disebutkan dia akan terus menerus diazab seperti itu sampai hari kiamat. Orang beriman yang imannya lemah, ada yang diazab terus menerus, ada yang azabnya sifatnya temporer, kadang-kadang berhenti azabnya lewat amal baik yang dilakukan oleh keluarganya yang masih hidup, mungkin sedekah, doa orang-orang yang masih hidup dan seterusnya. Nah, orang-orang yang kuat imannya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, selamanya akan mendapatkan nikmat di alam kubur. Jadi ada keadaan yang berbeda antara kehidupan di alam barzah dengan kehidupan di alam akhirat. Insya Allah nanti akan kita kupas pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, hidayah insya Allah. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan, semua kebaikan dapat kita amalkan, dapat menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Amin. Kemudian semoga Ustadz diberikan kesehatan, semoga Ustadz diberikan keistiqomahan, kekuatan dalam berdakwah. Kami ucapkan jazakallah khair, dan kita akhiri kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.